kita memberikan area-area tax holiday ya untuk sektor-sektor. Tadi yang sampai 500 juta Pak ya, yang tax-nya free ya Pak ya. Ya. Kalau untuk CV, PT itu kan 4 tahun dan 3 tahun ya. Bukan kalau sudah 4 tahun, 4,8 terus kemudian hilang perusahaannya, terus dia bikin perusahaan lagi dari awal dapat fasilitas 4 tahun lagi misalkan gitu kan. Ini yang itu kalau terjadi seperti itu bagaimana Pak? Saya sekarang betul-betul ngatur supaya istirahat kita ini sehebat apapun pekerjaan tetap harus sampai jadi ya kita belajar. Siap ya Pak ya. Apa sih yang nggak selesai dari jam 7 sampai jam 5 sore? Kan waktu kerja kita gitu ya. Saya bilang ke teman-teman kalau nggak selesai itu kita yang ada pertanyaan Pak ya. Ya. Seringkali kan mengenai diskon penjualan ini menjadi objek PPh Pak. Biasanya kan perusahaan komersial itu kan selalu Pak ya ada diskon, ada apa di faktur. Tapi ini biasanya juga menjadi gray area yang penuh perdebatan dengan pemeriksa pajak sehingga ujung-ujungnya ya bisa ada. Itu treatment itu sudah case ya. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah kita membangun database. Jadi biasanya yang jadi masalah-masalah di wajib pajak itu kita kumpulin dalam satu bank database. Terus kemudian bank database itu kita rilis kok, kita juga ada saluran itu untuk melihat pertanyaan-pertanyaan yang umum itu apa saja sih, jawabannya apa aja sih segala macam. Supaya apa? Supaya ada konsistensi dalam menerapkan aturan. Supaya tidak ada tafsir yang berbeda-beda. Nah, ini yang juga lagi kita bangun itu adalah database atas setiap masalah yang muncul dalam pemeriksaan. Itu yang kita lakukan Pak Hermanto. Karena pengusaha ini kan juga perlu fokus untuk mengembangkan usahanya Pak ya. Kalau usahanya berkembang kan bayar pajaknya juga bertambah Pak. Iya pastilah. Karena persaingan ini kan kita sudah nggak bisa menghindari persaingan dengan perusahaan asing yang akan masuk di Indonesia Pak ya. Dan mereka ini kan punya segalanya dibandingkan perusahaan lokal Pak. Maksudnya dari sisi networking, dari sisi branding, dari sisi SDM-nya, pengalamannya, dari sisi finansialnya. Biasanya perusahaan asing kan jauh lebih besar-besar Pak ya. Dan dia mau masuk ini kan melihat pangsa pasar di Indonesia ini market yang sangat besar. Nah, satu tantangan kan Pak bagi pengusaha Indonesia agar tetap dia bisa bersaing dan dia bisa besar. Kalau bisa kan justru pengusaha Indonesia yang keluar negeri Pak, yang menjadi perusahaan global kan. Jadi jangan kita yang diserang terus loh, kita kan juga harus nyerang ya. Nah itu kan perlu kekuatan Pak. Kalau kita kecil-kecil semua kan juga nggak bisa kita melawan mereka yang sudah giant, yang sudah raksasa ya. Betul. Jadi ini juga diperlukan supaya pengusaha ini fokus bagaimana usahanya ini juga bisa bertumbuh berkembang dengan sehat. Otomatis pembayaran pajaknya ikut Pak. Kalau naik ya pasti ikut naik kan. Pasti ya, yang kita lakukan dari sisi manfaat pajak yang sifatnya itu reguleran tadi kan seperti itu sebetulnya. Kita mengembangkan berbagai macam insentif perpajakan untuk sektor-sektor tertentu dalam situasi atau kondisi tertentu. Itu kan sebetulnya untuk memprotek internal kita atau domestik kita. Yang paling nyata sebetulnya UMKM Pak. UMKM itu kan jumlahnya kan banyak sekali ya. Ada yang mengatakan 60 juta ya Pak. 60 juta, 65 juta segala macam. Itu insentifnya luar biasa loh Pak. Betul. Itu kan 0 sampai 4,8 miliar. Ya, yang di bawah 500 juta itu 0%. Yang di atas 500 sampai 4,8 itu hanya 0,5. Itu kan sebetulnya insentif untuk mendorong supaya perusahaan-perusahaan yang masih kita kecil itu bisa bertumbuh besar ya. Bisa tumbuh luar biasa. Itu kan dilakukan. Di samping kebijakan-kebijakan ke depan ini kan juga kita memberikan area-area tax holiday ya untuk sektor-sektor. Tadi yang sampai 500 juta Pak ya, yang tax-nya free ya Pak ya. Jadi Sobat Sukses yang punya usaha omset dalam 1 tahun 500 juta itu tidak membayar pajak. Ini tentu support yang luar biasa bagi pemerintah. Itu UMKM ya. Di atas 500 juta sampai 4,8 miliar 0,5 dari omset penjualan. Selama 1 tahun. Selama 1 tahun, tapi sebetulnya ini kan tidak mungkin diberikan seterusnya ya. Jadi kita memberikan fasilitas ini di 2018 ya.
dan itu berlaku untuk 7 tahun, 2024. Ya. 2024 ini diharapkan yang sudah dapat fasilitas di 2018 tadi itu segera melakukan pencatatan atau pembukuan. Ya. Kira-kira begitu. Terus kemudian baru dikenakan tarif normal ke depan. Kalau UMKM yang berdiri sekarang, ya nanti dihitung sampai dengan sekian tahun ke depan itu ya. Ya, kalau untuk orang pribadi itu 7 tahun, kalau untuk CV, PT itu kan 4 tahun dan 3 tahun ya. Tapi ya jangan terus kemudian begitu sudah hampir 7 tahun terus kemudian bikin lagi gitu, baru lagi gitu kan. Kalau PT terus kemudian sebelum 4 tahun PT-nya dibubarin terus bikin baru, seolah-olah baru ini yang kita juga nggak inginkan. Iya, Pak. Fasilitas ini kan untuk mendorong supaya UMKM itu bisa tumbuh kembang gitu ya, supaya settle, bukan untuk menghindari pajak gitu. Iya, Pak. Jadi yang sudah di atas 4,8 pun sudah ikut tarif normal ya, Pak ya. Harapannya kan begitu, Pak. Harapannya dengan dikasih insentif ini dia kemudian bisa lebih dari 4,8 terus kemudian jadi perusahaan yang settle segala macam. Bukan kalau sudah 4 tahun 4,8 terus kemudian hilang perusahaannya, terus dia bikin perusahaan lagi dari awal dapat fasilitas 4 tahun lagi misalkan gitu kan. Ini yang tolong kita juga disupport. Itu kalau terjadi seperti itu bagaimana, Pak? Ya itu abu-abu lagi ya, Pak ya? Itu jadi abu-abu lagi. Dia kan jadi menghindari pajak. Kira-kira begitu. Nah, nanti kita tinggal lihat aja. Tinggal lihat track recordnya ini si seseorang ini bikin perusahaan berapa kali kan bisa kelihatan nanti kan. Kita lihat. Kalau ternyata ada niatan yang tidak benar misalkan, sengaja dia untuk menghindari perpajakan, ya mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan, bisa jadi. Jadi ya manfaatkan insentif ini memang untuk mendorong teman-teman menjadi kuat. Nah, kalau tahun 2024 ini kan nomor NIK ini menjadi NPWP ya, Pak ya? Betul. Jadi nanti per 1 Juli 2024. 1 Juli 2024. Deadline-nya itu. Awalnya kan kemarin 1 Januari. Tapi terus kemudian kita tunda sampai dengan 1 Juli 2024. Itu NPWP itu menggunakan NIK nanti. Atau NIK ini menjadi NPWP. Kira-kira begitu. Jadi saya ajak teman-teman yang memang belum padan NIK dan NPWP-nya untuk segera dipadankan. Semua WP sudah kita surati kok sebetulnya. Supaya segera memadankan, nanti akan jadi beberapa problem tuh. Terutama untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki bendahara pemotong pemungut, kalau karyawannya belum padan, nanti by system itu akan terkendala. Jadi tolong segera diselesaikan kalau ada karyawannya, pegawainya yang belum padan NIK dan NPWP-nya. Caranya apa ya? Bisa datang ke KPP atau by phone juga ada. Kita sudah siapkan salurannya. Ya. Nah, kenapa sih nggak otomatis? Sebetulnya kalau sudah padan, ya artinya nggak ada perbedaan data, fine, nggak ada masalah bisa. Tapi kebanyakan kita ini nama di NPWP sama nama di KTP itu beda. Ini yang jadi masalah. Misalkan nama saya Sigit Danang Joyo KTP, di NPWP ada yang bikinnya Sigit Danang J gitu. Nah, ini enggak akan bisa padan nih. Nah, untuk padan mesti harus ada konfirmasi. Kira-kira begitu. Ya. Nah, ini cikal bakal Pak Hermanto. Ke depan semoga akan menjadi semacam single identity number. Kalau di negara-negara maju udah jauh lebih dahulu itu menjadi SIN. SIN ini kegunaannya ke depan mungkin tidak hanya untuk perpajakan, tapi hampir semua sektor, misalkan penerima bansos, BPJS, supaya tidak ada lebih gampang redundant atau tidak ada double segala macam, basisnya ini. Makanya dukung ini pemadanan NIK NPWP bukan saja untuk kewajiban konstitusional perpajakan, tapi juga ke depan ini akan membangun sistem data atau big datanya Indonesia. Menjadi bagus sekali. Nggak banyak yang double-double. Betul. Nah, dengan setiap penduduk kan dianggap memiliki NPWP. Kalau NIK itu memang nanti sudah dijalankan ya Pak ya. Nah, itu apakah mereka mempunyai kewajiban menyampaikan SPT? Nah, apabila tidak, bagaimana cara Ditjen Pajak menjaring
pemberlakuan NIK menjadi NPWP tersebut, Pak? Kan tidak semuanya menjadi otomatis wajib pajak sesungguhnya, Pak. Iya. Kalau sementara yang kita lakukan kan berarti pemadanan orang yang sudah punya NPWP dengan SPT. Itu dulu gitu. sementara. Itu dulu. Oke. Artinya apa? Ini wajib pajak sudah tersaring memang sudah harus kewajiban memiliki NPWP. Tapi semua pemilik NPWP belum tentu wajib SPT. Ya kan? Ya. Yang kita wajib SPT itu sekitar 18 jutaan lah kalau nggak salah. Sekitar segitu ya. Iya. Dari 18 jutaan itu yang kemudian harus menyampaikan SPT. Jadi sementara itu yang kita lakukan di tahap awal ini, ya ke depan nggak menutup kemungkinan tuh semua orang begitu sudah. Kalau di luar negeri kan begitu ya, di negara-negara maju itu begitu lahir langsung dia dikasih identitas. Betul. Satu identitas itu ya untuk SPT semuanya segala macam. Iya. Nanti kalau dia sudah punya penghasilan, sistem ini sudah akan ngasih warning karena otomatis dari perusahaan atau dimanapun dia memperoleh penghasilan itu ngasih pemberitahuan, ini udah dapat penghasilan loh, dia wajib melakukan SPT. Sehingga ke depan itu yang namanya underground ekonomi, transaksi yang tidak terdeteksi itu makin kecil dan semuanya bisa terdeteksi by sistem, sehingga ya enak nanti akan terdeteksi semua. Kalau sudah berjalan seperti itu kita nggak akan ribet lagi, Pak. Bahwa ini wajib SPT enggak, ini bayar pajak enggak, sudah dengan sendirinya sudah tahu kewajibannya juga, Pak ya. Iya. Ini yang roadmap yang ke depan akan kita bangun untuk pembangunan database ini. Oke. Gitu. Nah, kalau pertengahan tahun 2024 ini kan DJP akan meluncurkan Cortex System ya, Pak ya. Iya. Tadi Bapak juga sempat nyinggung ya, Pak ya. Ya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan apa sih, Pak, Cortex System itu, Pak? Ya, sebetulnya mirip tadi ya. Saya sudah awali itu adalah sistem administrasi modern ya. Perpajakan yang modern, basisnya tentu adalah digital atau IT gitu kira-kira begitu. Jadi dari beberapa sourcing itu bisa menganalisa semuanya gitu, terintegrasi end-to-end proses bisnis dalam satu bangunan sistem yang utuh gitu, Pak. Kalau sekarang saya boleh gambarkan itu kan sistem kita ini jadi ada pulau-pulau begitulah. Ya. Ini sistem untuk pemeriksaan, ini sistem untuk pengawasan, ini sistem untuk misalkan kepatuhan dan lain sebagainya. Nah, nanti itu ada berapa proses bisnis itu sekitar 21 ya. Ya, proses bisnis sudah kita identifikasi dari awal hingga akhir ini dalam satu sistem yang utuh lah kira-kira begitu. Sehingga harapannya nanti lebih efektif dong untuk melakukan pengawasan wajib pajak. Tidak dalam setahun tiba-tiba harus beruntun macam-macam, ada diperiksa, dihimbau berapa kali segala macam. Itu terdata. 2, datanya itu presisinya lebih tinggi. Sehingga proses atau probability untuk ada dispute itu harapannya makin kecil. Kira-kira gitu. Karena apa? Karena database tadi sudah terkumpul kan di pusat. Betul. Terus kemudian teranalisa by sistem dengan baik, dengan berbagai macam komponen analisanya, sehingga presisinya menjadi lebih tinggi. Terus kemudian ya kegunaannya tadi saluran-saluran dengan instansi kementerian lembaga untuk layanan publik itu bisa terkoneksi lah. Sehingga data itu sekali lagi bisa ngumpul menjadi satu, ke depan menjadi big data lah, big datanya Indonesia lah, harapannya seperti itu. Ya, Cortex kurang lebihnya seperti itu, Pak Hermanto. Nah, itu dampak Cortex bagi wajib pajak itu dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya gimana? Ya tadi, harusnya kan kalau data itu lebih simpel, lebih teranalisa dengan baik, presisinya lebih tinggi, itu kan tidak kemudian merepotkan wajib pajak. Sehingga proses klarifikasi itu harapannya menjadi lebih kecil ya. Iya. Terus kemudian proses interpretasi oleh pegawai pajak itu tidak menjadi ruang yang lebar. Karena kalau interpretasi nanti bisa muncul penyimpangan dan lain sebagainya. Jadi sistem ini dibangun berbasis IT sehingga interaksi itu lebih bisa terkendali lah antara Fiskus dengan wajib pajak. Terus kemudian yang lain adalah ya hampir semua
kewajiban perpajakan WP itu terdata dengan baik. Misalkan begini, kalau karyawan kan udah dipungut oleh perusahaan. Ya. Selama ini kan kadang-kadang kita ini masih melakukan klarifikasi ya. Yang dipungut perusahaan tadi sudah disetor belum ke negara? Okay. Nah, kalau by sistem ini sudah enak lah. Perlu bertanya itu lagi gitu Pak. Semuanya sudah terdata dengan baik lah. Nah, apakah dengan Cortex ini Ditjen Pajak dapat melacak wajib pajak yang selama ini bersembunyi atau mungkin menghindari kewajibannya Pak? Ya, saya ambil contoh tadi aja, pemadanan NIK sama NPWP. Itu kan muncul ya, ternyata masalahnya nama di NPWP sama NIK aja beda. Terus kita nemuin juga, satu orang tuh punya KTP lebih dari satu. Itu terjadi loh. Betul. Tapi begitu dia ada keperluan untuk membuat pemadanan, akhirnya hanya satu dong yang bisa kita pakai, sehingga kemungkinan ada double identitas tadi itu menjadi hilang. Kira-kira begitu ya. Nah, kebayang nggak Pak Hermanto nanti ke depan kalau semuanya itu sudah terdata dengan baik, semua warga negara, semua sektor sudah terdata, itu kan akan mengurangi ruang underground ekonomi, ruang orang untuk segala macam karena sudah terdata. Ya. Itu harapannya kan ekonomi itu. Kita akhirnya bisa bertumbuh, kan itu semuanya adalah tujuan bersama Pak ya. Membuat ekonomi Indonesia maju. Makanya yang kemudian menjadi tolak ukur adalah kalau sistem ini berjalan, impact positifnya, konsekuensi positifnya, kemudian di tahun-tahun berikutnya tax ratio akan naik. Ya. Naik. Kalau tax ratio naik, ya salah satu indikator untuk melihat suatu negara itu maju atau tidak, itu adalah tax ratio. Gitu. Kalau kemarin itu Indonesia itu harusnya hampir menjadi negara maju. Tapi karena beberapa indikatornya tidak terpenuhi, salah satunya tax ratio, sehingga dia menjadi middle upper kan. Middle tapi yang atas gitu ya. Belum bisa masuk ke negara maju. Maka tax ratio itu menjadi salah satu indikator untuk menilai negara ini maju atau tidak, dan indikator yang ada tax ratio tinggi pasti sistem administrasi perpajakannya itu settle dan matang lah kira-kira. Oleh karenanya kita membangun salah satunya memulai dengan bagaimana sistem administrasi perpajakannya kita bikin settle kira-kira gitu. Dibandingkan dengan negara-negara sekitar Pak di Asia Tenggara, wah kita termasuk ratio Indonesia. Saya mesti harus lihat datanya ya. Tapi seperti Malaysia, kemudian Vietnam, Singapura itu sudah di atas 20 itu. Ya, Pak, ya? Iya. Kita ini masih berapa? Hampir 10 lah kira-kira begitu ya. Oh iya. 9,8 sekian. Jauh sekali. Mungkin dengan Vietnam aja kita masih kalah ya. Kalau nggak salah. Gitu. Dari sisi tax ratio. Artinya memang masih banyak. Kalau bahasa yang paling sederhana itu underground ekonomi yang belum tersentuh. Ya. Kira-kira begitu. Ini yang akan kita optimalkan ya dengan cara membangun sistem tadi. Sekali lagi pemadanan NIK NPWP ujungnya itu sebetulnya kan kalau itu sudah berjalan, hampir semua aktivitas ekonomi berbasis orang atau warga negara itu bisa masuk dalam sistem ini kan. Kira-kira gitu. Itu apa menjadi target dari DJP Pak untuk meningkatkan tax ratio? Udah pasti. Dalam 5 tahun ke depan? Atau? Udah pasti. Kemarin, jadi setiap tahun ada peningkatan dong Pak ya? Oh iya. Bahkan kita tahun ini pun juga internally kita punya target. Kan kita di target begini ya. Kemarin realisasi itu 1.869 ya triliun. Terus kemudian target APBN kita 2024 itu 1.989 triliun. Oke. Nah, kalau tercapai 1.989 triliun, tax ratio itu belum naik di 2024. Maka meskipun APBN dibikin target gitu, kita bikin nih secara internally target yang kira-kira tax ratio itu bisa naik. Ini komitmen saja, bukan APBN. Komitmen kita ya kita harus bisa ngejar sampai apa itu tax ratio naik, yaitu di angka 2045. Tapi di Indonesia ini kalau Bapak menghitung tax itu kan
banyak tax yang tidak berpusat di DJP saja Pak. Kan misalnya pajak-pajak daerah ini kan juga ada itu Pak. Iya. Kalau di luar negeri mungkin semuanya jadi satu ya Pak ya. Kalau di Indonesia kan masih ada berbagai macam pajak-pajak yang lain mungkin Pak. Ya, kalau di Indonesia taruh kata ada pajak daerah. Ada bea cukai. Itu kan nggak dihitung di tax itu Pak. Padahal kita kan membayar pajak itu Pak. Penerimaan negara bukan pajak, itu ada juga kan. Betul. Ini masalah metode penghitungan tax ratio. Kalau itu dihitung semua di tax ratio kan tax ratio kita meningkat Pak. Pasti. Kalau metodenya dirubah dan itu masuk variabel yang kita hitung, itu pasti naik. Ya. Tapi pertanyaannya naiknya seberapa? Kira-kira gitu ya. Nah, saya belum pernah ngitung, itu ada resmi yang ngitung ya. Tapi ada pernah beberapa peneliti ngitung ya naiknya sebetulnya tidak terlalu signifikan sampai kemudian melebihi tetangga kita yang sudah itu enggak juga. Mungkin bisa naik 3-5% itu. Mungkin bisa sampai segitulah. Tapi karena persaingan usaha ini kan juga secara teks juga dengan negara-negara yang tanpa batas, para pengusaha ini kan juga bisa berhitung juga Pak ya. Betul. Bayar pajaknya di negara-negara mana yang mungkin lebih menarik gitu. Makanya kelas negara itu kan diatur kalau di dalam dunia ekonomi gitu ya. Misalkan kalau kita bicara IMF segala macam itu kan membuat clustering negara itu, BB dan CC segala macam. Salah satu indikator untuk menentukan negara ini kalau berhutang itu bunganya tinggi atau rendah itu ya klasifikasinya tadi itu. Kalau negara itu makin tinggi di kelas itu ya bunganya makin kecil. Untuk menentukan kelas tadi salah satu indikatornya adalah tax ratio. Semakin tinggi tax ratio negara tersebut maka kelasnya itu bisa naik. Itu yang kita pahami seperti itu. Maka tax ratio ini menjadi barang yang menurut saya sangat urgent untuk saat ini ya. Untuk selalu didorong naik. Terkait dengan metodologi ya mungkin ada arah supaya metodologinya itu dipertimbangkan tadi segala macam. Tapi sekali lagi yang harus kita benahi adalah sistemnya. Sehingga seperti Kortek itu bagian dari bagaimana kita membenahi sistem supaya tax ratio itu terus bisa. Termasuk pemberian subsidi Pak ya. Termasuk nanti itu, uang makan siang gratis, susu. Ini kalau data-datanya benar-benar kita punya data single identitas tadi itu bisa dipakai ya Pak ya. Paling itu berarti pemberian subsidinya itu kan benar Pak. Loh kalau enggak sekarang kalau double gitu lah kira-kira gitu. BBM disubsidi kan tidak semua kena sasaran ya Pak ya. Sasarannya kurang tepat ya. Ya makanya kalau sudah ada single identity number hal-hal seperti itu nggak akan terjadi. Misalkan penerima bansos kadang-kala kan kalau dilihat di kampung-kampung tuh loh kelihatannya kaya kok dapat gitu ya. Itu mungkin terjadi. Karena datanya mungkin nggak update ya Pak ya. Nah ke depan kalau misalkan ini sudah single identity number menurut saya ini sangat berguna sih untuk membangun, mengatur supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu. Dan tentu support itu selain bansos ya edukasi ya Pak ya. Karena bagaimana edukasi agar mereka bisa meningkatkan level dari diri mereka masing-masing ya. Karena kalau orang hanya diberi itu lama-lama dia kan nggak punya jiwa untuk mau belajar, untuk mau mandiri, maunya cuma minta-minta terus kan Pak. Nah, kita kan nggak mau jadi bangsa peminta-minta ya Pak. Ya kalau menurut saya kan ada banyak pilihan kebijakan kalau menurut saya ya. Ini open legal policy lah kira-kira gitu. Legal policy-nya apa sih gitu? Apakah kita mau membidik supaya untuk saat ini supaya warga kita ini dari sisi IQ-nya, dari sisi tingkat kemandiriannya itu naik, termasuk kemandirian itu kan legal policy kalau menurut saya. Iya Pak. Dan menurut saya legal policy harus diperhitungkan saja masalah bagaimana penganggarannya, terus kemudian insentifnya dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke. Nah ini kalau diskusi yang lebih ringan ini Pak. Iya, kelihatannya berat semua ini tadi. Mengenai ini Pak, untuk prinsip hidup dari Pak Sigit ini dalam kehidupan ya Pak ya. Terus tujuan hidup Bapak itu apa ini? Oke. Prinsip hidup tuh, wah ini menyangkut masalah perjalanan hidup ya.
Dan nilai-nilai apa yang kita peroleh selama perjalanan hidup itu. Saya tuh sering ditanya di kantor dan saya selalu sampaikan ke teman-teman di kantor. Pak Sigit, apa sih yang harus kita lakukan dalam hidup ini supaya nggak stres, nggak segala macam. Bagi saya begini, Pak Irwanto, hidup itu ya kita memilih mana yang benar dan mana yang salah itu kan sebenarnya bukan hal yang susah. Ya. Tapi konsisten untuk menjadi yang benar, itu yang susah. Godaan banyak. Ya, godaannya banyak. Tapi bagi saya, sudahlah, saya akan pilih yang benar. Dan saya tidak akan pernah berharap bahwa yang benar ini harus menang, itu enggak. Ya. Just do it, Anda lakukan yang benar. Okay. Sampai Anda mati lah kira-kira. Ya. Mungkin nanti ketika kiamat itu karena yang jahat ini terlalu banyak gitu. Jangan sampai kita mati dalam keadaan jahat gitu. Nah, kalau godaan banyak, pastilah godaan teman-teman ini banyak ya. Iya. Saya selalu bilang begini, saya pernah dikasih sama istri itu tentang teori hidup minimalis gitu ya. Kalau dalam konteks di Jepang itu ada Marie Kondo ya kalau salah itu. Karena bersih-bersih tapi dia mengerti konsep minimalis. Dalam literasi yang lama, yang lain saya sekaya-kaya orang, Pak Irwanto ini kan kaya ini ya, asetnya banyak. Tapi sehari makan seberapa sih Pak? Iya. Sama nggak dengan saya? Sama lah. Sama kan? Maka tambah banyak penyakit semua. Makanya. Bukan berarti kalau kaya raya makannya terus bisa 10 kali gitu juga. Nggak kuat itu perut kita kan. Iya. Suruh mele saya juga paling suka makannya tahu tempe, pecel. Jadi apalagi kayak gitu. Iya Bapak dikasih itu, kasih isetik, kasih terus. Ya enak terus, Bapak. Aku pernah baca itu satu literasi itu menarik. Dan saya ketemu dengan beberapa pengusaha. Saya tanya, Bapak punya rumah berapa meter? Kebetulan saya tanya ini, itu rumahnya itu mungkin dengan halamannya itu mungkin hampir 1 hektar kali ya. Mungkin ya dia punya lahan, punya kebun, terus punya rumah sendiri, rumahnya mungkin kalau di total ya 1000 meter aja ada gitu persegi. Ya. Pertanyaannya saya Pak, tiap hari Bapak itu berkeliling nggak sih di rumah itu? Ya. Ternyata keseharian itu dia hanya moving sekitar kamar tidur, terus ngeliat TV di kamar sama dapur makan doang. Which is itu tidak lebih dari ya mungkin 35 meter persegi dari sekian rumah tadi ya. Artinya moving orang itu juga terbatas mau sekaya apapun. Maka saya bilang bahwa hidup itu ya wang sinawang gitu ya. Termasuk ketika saya pernah ditanya, saya cerita, Pak Sigit, makan yang paling enak Bapak itu di hotel mana? Di hotel Fasa gitu. Atau bayangannya begitu ya. Tapi mohon maaf ini. Ketika saya ditanya makan paling enak itu ketika saya dulu pernah diajak ani-ani tahu kan? Ani-ani itu di sawah sudah padi menguning kita panen gitu ya. Diajak tetangga saya ani-ani seharian dari pagi sambil nyari belut, nyari ikan kecil gitu ya, panen itu sampai jam 12 siang. Saya ingat tuh namanya Kang Dalijo, panggilannya yang garap sawah itu. Dan, nak sini nak, kita makan dulu istirahat di gubuk gitu. Terus kemudian Yudalijo istrinya itu datang bawa bakul gitu ya, isinya itu nasi, air putih hangat. Terus kemudian ada sayur lodeh sama tempe garit. Tempe garit itu tempe yang dibungkus pakai daun pisang yang diiris-iris terus digoreng gitu loh. Pakai bawang uyah. Mungkin nilainya nggak seberapa ya Pak ya. Betul. Berapa sih bikin sayur lodeh? Mungkin 5.000 nggak nyampe kira-kira begitu ya. Tapi disitulah makan yang paling nikmat. Saya rasakan. Di tengah sawah, di gubuk begitu ya. Makan paling nikmat. Saya sampai nambah itu. Minumnya pun juga air panas itu putih itu, wah itu enak sekali. Terus habis itu saya tidur di gubuk itu. Mungkin juga. Tidur paling nyenyak di situ ya, bukan di kasur atau permadani yang pernah kita kan beberapa kali acara gitu difasilitasi segala macam dengan DPR segala macam itu tidur yang paling nyenyak. Maka saya bilang pernah saya diajak ketemu salah satu pejabat gitu dari Jakarta. Mas, aku pengen ke Jogja. Mau ngapain, Bu? Aku pengen nyobain kopi klothok itu. Kalau di Jogja itu ada restoran di tengah sawah menyajikan hal yang serupa. Sayur lodeh, tempe, telur goreng dengan nuansa sawah. Harganya cukup mahal lah.
Yang datang ke situ para pejabat-pejabat. Saya berpikir, ini gimana sih pejabat malah justru pengen merasakan seperti petani, kira-kira gitu. Ini kan sebetulnya sesuatu hal yang aneh ya. Pejabat pengen merasakan nikmatnya sebagai seorang petani gitu ya. Kadang-kadang orang-orang desa pengen rasanya jadi pejabat. Iya. Hidup itu kan sebetulnya cuma gitu ya. Maka saya bilang, udahlah. Semua hal itu tergantung kita melihatnya. Kalau kita mau nyari puas, enggak puasnya itu mungkin selama di dunia tidak akan puas. Kira-kira gitu. Ya nikmati yang ada. Banyak cerita yang lain yang saya sering sampaikan ke teman-teman. Termasuk ketika saya sekolah itu Pak Irmanto. Kecil itu kan kalau sama orang tua saya dididik. Nah, kamu cari sekolah yang bagus. Orang tuamu itu cuma lulus SMA. Orang tua saya lulus SMA. Bapak saya itu tukang kayu. Ibu saya buka toko kelontong. Di Jogja itu masih ada toko kelontongnya. Dan ibu tuh usia 74 tapi masih buka itu supaya tetap berpikir terus. Maka cita-cita ibu saya jangan seperti aku. Nah, kamu harus bagus sekolahnya. Maka saya waktu itu nyari ada SMP 8 yang terbaik. Saya harus lulus di situ. Saya belajar keras. Rasanya hidup nih selesai kalau saya bisa diterima di SMP 8 itu kan kira-kira gitu ya. Wah, akhirnya saya belajar yang mau, saya keterima di situ. Tapi bayangan indah bahwa hidup ini akan dan selesai begitu saya diterima itu enggak gitu loh. Begitu masuk situ, wah saya dihadapkan dengan ujian yang lebih gede lagi. Heterogenitas siswanya ketemu dengan berbagai macam yang lebih luar biasa. Sampai kemudian SMA juga begitu. Saya berpikir, nek aku sampai keterima di SMA favorit itu, aku pasti nyari pacar itu gampang sekali. Belajar lah saya. Tapi begitu saya keterima di SMA itu, ternyata tetap susah Pak. Seterusnya kan begitu ya hidup itu ya. Pak. Selalu dipikir bahwa wah nanti kalau saya ternyata enggak ada. Masih ada proses lagi ya. Proses terus. Ya makanya saya bilang ke teman-teman, ayo yang bagaimana kita meluangkan pikiran hati kita untuk ya kita bersyukur kira-kira dengan apa yang sudah kita miliki ya. Nah, Bapak ini gimana cara bagi waktu antara keluarga dan karier ya? Karena di DJB ini kan pasti kesibukannya luar biasa, kerjanya sangat padat. Iya, ini juga hal yang sering saya sampaikan ke teman-teman. Iya Pak. Saya itu sering dikasih tugas khusus tuh. Waktu itu pernah diminta untuk jadi tim menyusun undang-undang teks amnesti. Sebelumnya pernah dong saya nyusun yang perpres pencegahan berbagai korupsi itu. Pernah saya kerja itu full berapa hari gitu ya, 2 minggu itu hampir minim banget. Tidur minim. Yang terjadi kemudian apa? Ya sakit. Ya kan? Begitu sakit, ya yang paling sedih itu ya anak istri saya. Yang paling intensif untuk mendampingi saya ketika di Opnam itu anak istri saya. Iya. Bukan teman-teman saya yang tadi kerja itu. Tapi pekerjaan harus selesai dong. Iya. Maka saya selalu bilang ke teman-teman begini. Ada 4 hal yang harus diperhatikan. 1, itu adalah pola pikir. Bagaimana sih supaya pola pikir kita ini tetap sehat, Pak. Kalau pola pikir kita ini sudah nggak sehat, ya nanti bisa stres. Banyak loh teman-teman saya yang mulai stres. Salah satunya pola pikir itu adalah kalau orang sudah mikirnya itu nggak positif itu. Nah itu repot. Ya. Jadi bagaimana tetap positif. Hidup itu kan cuma ada 3 ya. Masa lalu, masa sekarang, sama masa depan. Orang yang hari ini bahagia, itu karena masa lalunya itu bahagia. Masa kecilnya itu happy segala macam. Tapi kalau masa lalunya ada shadow, hari ini belum tentu bahagia. Dan apa yang kita lakukan sekarang kan menentukan sukses kita ke depan. Sekali lagi kalau hari ini kita lakukan dengan bahagia, maka ke depan kita juga akan bahagia. Kalau hari ini positif, ke depan positif. Ya. Maka saya tekankan pola pikir kamu itu mesti harus dijaga. Supaya kita tetap positif. Orang pajak tuh pintar-pintar Pak. Orang Kemenkyu itu saya sudah berkeliling.
Yang paling pintar-pintar itu orang Kemenkyu. Karena menghadapi pengusaha-pengusaha itu Pak ya? Bukan itu aja. Dari seleksinya Bapak bisa lihat. Iya. Nah, saya udah berkeliling memang dari sisi standarnya memang tinggi Pak. Iya. Mereka kalau nyari beasiswa juga gampang, di luar itu hebat-hebat. Oke, jadi orang pilihan nih Pak. Orang pilihan. Standar di tempat kita itu orang pinter itu belum tentu cerdas itu loh. Ya, saya selalu ingetin ke teman-teman. Kalau pinter itu kebablasan iso jadi keminter gitu loh. Keminter itu orang ngeritik mulu tapi nggak nyari solusi. Kalau orang cerdas tuh pasti nyari solusi. Maka saya ajak teman-teman jadilah orang cerdas. Balik lagi ya pola pikir, kalau menurut saya pola pikir harus imbang Pak, supaya nggak stres gitu ya. Dan yang kedua itu adalah pola hidup. Pola hidup itu gimana kita ngatur supaya istirahat kita cukup Pak. Saya udah ngalami tadi 14 hari 2 minggu full. Sakit lah, nggak kuat tubuh kita. Saya sekarang betul-betul ngatur supaya istirahat kita ini sehebat apapun pekerjaan tetap harus aku sampai jadi ya kita staminanya siap ya Pak ya. Meskipun tidurnya kurang tapi bagaimana deep sleep itu bisa dilakukan dan sebagainya. Tapi intinya ini pola hidup. Terus apa sih yang nggak selesai dari jam 7 sampai jam 5 sore? Kan waktu kerja kita gitu ya. Saya bilang ke teman-teman kalau nggak selesai itu kita yang bodoh untuk ngatur manajemen waktunya. Sebisa mungkin lakukan itu. Sehingga kita punya ruang untuk keluarga, untuk lingkungan kita, dan untuk yang lain-lain. Hidup kita masih banyak ini. Selain di ruang kerja. Dan saya bilang juga, kesadaran kita paling banyak itu di ruang kerja, benar nggak sih Pak? Iya. Di rumah kadang-kadang tidur. Ketika kerja inilah, maka bangunlah ruang kerja itu menjadi ruang yang menyenangkan, berinteraksi kayak keluarga dengan satu dengan lain. Itu yang saya sebut sebagai pola hidup yang sehat, termasuk olahraga. Sempatin olahraga. Teman-teman ini saya jabanin, ayo sepedaan tak lakoni gitu ya. Mau voli, badminton semuanya itu. Bapak sampai mancing juga seminggu 2-3 kali naik sepeda ya. Ini tadi pagi saya naik sepeda. Naik sepeda ya. Itu 10 kilo Pak. 10 kilo. Kalau kurang ya muter-muter lagi lah. Sampai lebih dari 10 itu targetnya nggak boleh. Ini Bapak fit ini, sehat sekali. Ya, kira-kira gitu. Itu yang saya sebut pola hidup. Betul. Yang ketiga itu pola makan. Makanya tadi kita makan kan Pak. Saya kan begitu ditawari lobster segala macam nanti udah cukup. Gitu ya. Mohon maaf ya karena memang coba kita lakukan pola makan apa yang kita makan hari ini mungkin bukan besok atau besoknya lagi tuh. Mungkin 3-4 tahun ke depan tuh baru kerasa kan ya Pak. Pak Irmanto pasti lebih tahu lah. Tapi saya saranin ke teman-teman pola makan. Termasuk ketika orang sufi melihat orang ini sebetulnya dari sisi agama bagus atau tidak. Itu gampang Pak. Dilihat dari postur tubuhnya. Kalau dia gendut, ini mohon maaf ya. Kalau gendut perlu dipertanyakan itu keagamaannya. Semua agama kan nyaranin untuk makan kita baik ya. Puasa segala macam begitu ya. Kalau over itu ada sesuatu tuh yang maka kalau orang sufi bilang itu lihat aja tubuhnya. Semua orang-orang yang agamanya baik rata-rata pasti. Kan saya bilang itu tadi ya, pola pikir pola hidup, pola makan, dan yang keempat ojo kakean pola. Ojo kakean pola tahu nggak apa Pak? Ojo macam-macam. Molimo. Orang tua kita udah ngasih tahu kan? Molimo kan? Saya ingetin ke teman-teman. Molimo itu apa? Main, madon, mendem, madat, maling. Ya maling ya korupsi segala macam. Madat ya narkoba segala macam. Mendem ya minum-minuman. Madon ya perempuan. Main judi. Itu kan sebetulnya kita udah dikasih tahu itu kok. Gitu. Kalau kita terperosok ke situ, apalagi PNS, ya udah. Salam lah itu, bukan hanya stres. Rusak itu. Kalau maling ya udah rampung tuh. Kira-kira begitu ya. Itu yang saya sebut ya udah pakai bahasa yang keren, korupsi kayak gratifikasi segala macam kan itu. Iya Pak. Itu. Pak Sigit, Bapak kan punya 2 putri ini ya. Iya. Nah ini Bapak apa juga menginginkan kedua putri Bapak ini masuk ke dunia perpajakan? Kan ngarakannya biasanya waktu masih kecil sudah sering tahu aktiviti orang tua itu biasanya kan
ada interaksi gitu Pak. Iya. Saya sampai hari ini tidak sedikit pun terbersit anak saya begitu ya? masuk ke perpajakan atau masuk kemana. Oke. Yang saya lakukan sekarang adalah saya melihat kecenderungan anak saya itu senang apa. Oke. Kira-kira begitu. Yeah. Dan kita mengarahkan pada apa yang dia punya potensi tadi. Yeah. Seperti itu sih sebetulnya. Oke. Tapi pada titik tertentu nanti, hidup itu kan susah ya untuk ditebak ya Pak Hermanto ya. Saya dulu itu kan, aku nggak bakalan dulu punya keinginan untuk masuk ke pajak. Ke PNS ya Pak ya? Saya itu A1 loh dulu. Iya. Saya itu waktu itu berikrar ke teman-teman, aku nggak bakalan masuk IPS gitu ya. Gitu. Tapi pada waktu saya ambil formulir UMPTN, pilihannya saya teknik mesin sama elektro. Saya bawa pulang, saya tunjukkan ibu, Bu saya milih ini. Ibu saya marah-marah. Kamu ngambil 3 pilihan, yang ada IPS-nya 1. Kamu tuker itu formulirnya, kan waktu itu. Iya. Ya udah, ya akhirnya saya tuker. Begitu saya, ya sudah Bu, sekarang pilihan ketiga aku nggak mau milih, Ibu yang ngisi. Ditulislah hukum. Masuklah saya di hukum kan, kira-kira. Itu loh proses saya masuk ke hukum. Ya. Terus begitu saya lulus kuliah, saya berikrar sama teman-teman. Lur, catat ya, aku ora bakalan jadi PNS. Saya bilang begitu sama anak-anak. Wah, aku tuh dulu di senat mahasiswa, demo segala macam. Catat saya, aku ora bakalan jadi PNS. 1. Yang kedua, catat lur, aku ora bakalan urip ning Jakarta, aku bilang begitu. Itulah yang terjadi gitu loh. Sesuatu yang kita harapkan kadang-kadang kan enggak. Teman-teman ini juga PNS itu belum tentu loh mereka itu impiannya jadi PNS waktu itu. Mungkin ada keterbatasan dia ngelamar pekerjaan apapun akhirnya jadi pilihan. Pada ujungnya adalah apa yang sekarang kita terima keadaan kita, lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Itu saja. Iya. Kira-kira begitu. Kalau sekarang kita jadi PNS ya udah kita lakukan. Anak saya didik seperti itu, Pak. Ya, Pak, mungkin Bapak bisa kasih pesan kepada sobat sukses yang ingin menggeluti ke dunia perpajakan, Pak. Atau karir di bidang perpajakan ya. Baik, Pak Hermanto, ini karir terkait bidang perpajakan. Saya kalau ditanya terkait karir di bidang perpajakan, saya dulu orang yang tidak pernah bermimpi untuk kerja di pajak. Tapi sekarang saya bangga, saya senang bekerja di pajak. Okay. Sama halnya ketika saya dulu tidak berharap jadi PNS, saya bekerja sebagai PNS. Kenapa? Saya bekerja itu akan merasa punya kepuasan batin kalau bermanfaat bagi banyak orang. Ya. Bagi negara, bagi masyarakat, dan lain sebagainya. Dan pajak menurut saya adalah satu bidang yang itu memang menyentuh hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Tadi saya katakan kan hampir semua pembiayaan dari mulai mensubsidi pondok pesantren dari pajak, mensubsidi kesehatan dari pajak, rumah ibadah yang lain ya dari pajak, subsidi minyak, subsidi BBM, LPG dari pajak. Maka bagi saya ini adalah sesuatu yang mulia. Nah, kalau bekerja di wilayah perpajakan, entah Anda itu adalah pegawai negeri, atau entah Anda adalah konsultan, atau Anda adalah pembayar pajak, percayalah bahwa ini adalah wilayah-wilayah yang menurut saya tadi sangat bernilai bagi orang banyak. Ya, jadi ya lakukan saja itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Dan kalau dalam sisi yang lebih rasional, pajak itu dinamikanya cepat banget. Jadi saya sarankan teman-teman yang belajar perpajakan, yaitu supaya terus mengakselerasi pengetahuan, kapabilitasnya, kompetensinya itu menyesuaikan dengan isu-isu yang ada. Saya kira itu aja ya. Tapi ingat satu hal, ya bantu kami untuk menjaga integritas. Karena kalau integritas itu dilakukan sendirian itu nggak akan bisa, Pak. Kira-kira gitu. Ya. Jadi kalau
kawan-kawan saya di kantor ini mencoba untuk berbuat baik, integritas itu kayak keimanan. Keimanan tuh contoh paling gampang adalah kalau di jalan kita ada, mohon maaf ya, tidak merendahkan, ada perempuan cantik lewat, kita uji keimanan teman-teman ini. Sekali aku nggak lihat, 2 kali kok lihat itu. Lama-lama ya lihat. Ya kan? Integritas itu kan seperti itu. Kayak gimana? Bisa naik, bisa turun. Nah, kita akan bisa menjaga integritas dengan baik kalau juga disupport oleh wajib pajak yang baik. Ya. Tapi kalau kita ditarik-tarik juga oleh teman-teman wajib pajak untuk tidak baik, ya repot juga. Bukan berarti kita menyalahkan wajib pajak, tidak. Tapi ayo kita bareng-bareng membangun sistem ini menjadi satu sistem yang kokoh, yang ujungnya ya yang memanfaatkan ya semuanya. Karena kalau masyarakat seluruh menjadi wajib pajak yang membayar kewajibannya dengan benar, tentu akhirnya impact itu juga akan didapatkan oleh seluruh masyarakat kembali ya Pak ya, karena ekonominya kan semakin besar Pak. Betul, betul. Pastilah Pak Hermanto, pasti. Indonesia ini kalau saya bandingkan dengan negara besar seperti Amerika ya Pak ya, itu satu pabrik cat di Amerika itu bisa mengalahkan seluruh pabrik cat yang ada di Indonesia. Padahal mereka bukan pabrik cat yang terbesar. 10 besar aja sudah bisa mengalahkan Pak. Berarti ekonomi size-nya itu kan memang luar biasa sekali kalau memang ekonomi Indonesia ini bisa terus menggeliat ya Pak ya. Bisa multiple ya. Resources kita itu luar biasa Pak Hermanto menurut saya. Sumber daya alam ya Pak ya. Saking kayanya. Dan saya tetap selalu punya optimisme ya. Kita harus membangun optimisme apapun yang terjadi sekarang gitu ya. Ayo kita bangun optimisme bahwa kita akan menjadi negara yang harus besar. Optimis ya Pak ya. Iya. Positif. Iya. Dan ya itu tadi, jangan pernah mikir menang kalah kalau berbuat yang baik itu loh. Nah, mikir menang kalah biasanya begitu, wah saya udah mencoba berbuat baik kok saya dibeginikan langsung Pak buruk gitu. Oh iya. Terus sudah gak bersemangat segala macam ya, berarti Anda masih berbuat baik harus ikhlas ya Pak. Ya lakukan yang terbaik. Lakukan berbaik. Baik itu kan artinya kita terus membangun apa yang ada itu ke arah yang lebih baik lah. Betul. Itu saja. Terima kasih nih atas waktunya ya. Atas masukan-masukan dari Pak Sigit yang luar biasa. Sama-sama Pak. Terima kasih. Demikian para sobat sukses, ini tentu bermanfaat sekali ya bagi kita semua untuk lebih paham mengenai pajak ya, pentingnya pajak gitu ya. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Stay humble, stay positive, stay on fire.